Hong wilahe ngawit namastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku rahayu 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 Hong. Baiklah kawan-kawan, semoga kita semua selalu sehat ya, semoga tetap selamat dan tetap semangat. Kita akan lanjutkan mendengar secara centini ini episode ke pirombuh, pokoknya lanjut terus. Kita akan masuk ke judul kisah Syekh Siti Jenar. Langsung ke Raden Jayeng Resmi yang kemarin ada di Panegaran itu masih terpaku di hadapan Ki Resi Kawiswara. Dari semua pelajaran kemarin itu menancap betul ke Raden Jayeng Resmi dan cukup lama si Jayeng Resmi ini di situ. Dan sejak mendengar nasihat-nasihat itu dia makin dan makin mengurangi makan dan tidur. Jadi lebih banyak untuk hening cipta atau manekung. Sementara Gadak dan Gatuk tidak ada perubahan. Ki Buyut Kawiswara akhirnya berkata, "Ger, kamu jangan sungkan loh kalau ada di sini," gitu, ke Jayeng Resmi. "Karena aku sama sekali nggak repot kalian ada di sini, malah senang kalau misalnya Nak Mas tuh sudi tinggal bersamaku. Tapi demi kesempurnaan pengetahuan dan agar tercapai keutamaan hidup dunia akhirat, sebaiknya kamu pergi lurus saja ke selatan, yakni ke Gunung Slamet." Nah, teman-teman mungkin kita semua sudah tahu Gunung Slamet ada di Jawa Tengah, itu di sebelah utaranya Purwokerto, dan tepatnya di perbatasan antara 5 kabupaten, Purbalingga, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Karena di sana berdiam seorang satria. Dia adalah putra Raja Majapahit. Namanya Syekh Sekar Dalima. Syekh Sekar Dalima ini sudah masuk Islam dan berguru kepada Sunan Tembayat, di mana Sunan Tembayat ini adalah muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan jangan salah, jarang yang bisa menjumpai Syekh Sekar Dalima ini, kecuali kalau memang ia sedang beruntung. Nah, sekarang nggak apa-apa, berangkatlah ke sana. Jayeng Resmi nunduk gitu. Dia cium kedua kakinya Ki Kawiswara dan akhirnya berkata, "Baiklah, hamba mengucapkan selamat tinggal, mohon doa restu paduka." Diikuti sama seperti biasa Gadak dan Gatuk. Singkat cerita, perjalanan ini akhirnya sampai juga di kaki gunung yang dituju, yaitu Gunung Slamet. Dan di situ itu diceritakan terlihat bunga-bunga yang sangat banyak bertebaran dan juga bau harum dari bunga-bunga tersebut. Dan sementara itu di Gunung Slamet, di sebuah pertapaan, terdapatlah sebuah masjid kokoh yang menjulang dan dihiasi banyak sekali ukiran yang indah, pun juga rerimbunan pohon. Nah, tempat ini berdekatan dengan telaga yang kebetulan bentuknya lengkung dengan air jernih yang sangat berkilauan. Panembahan Gunung Sekar Dalima itu ceritanya dia lagi duduk di tepi telaga dengan dihadap oleh 2 abdinya yang bernama Ki Maklum dan Ki Sabar. Menarik nih, Maklum dan Sabar. Kiai Sekar Dalima berkata ke mereka, "Wahai Sabar, Maklum, coba kamu pergilah tuh ke surau, lalu bersihkan
karena sebentar lagi akan ada tamu istimewa yang akan datang kemari. Dan dia adalah seorang calon wali. Sabar dan maklum undur diri. Langsung dia pergi ke surau dan bersiap-siap di sana bentangin tikar. Syekh Sekar Dalima pun segera pergi juga akhirnya ke surau dan duduk di sana. Di depan pintu, jadi bisa tampak jelas ketika ada orang yang menuju ke surau itu. Seketika akhirnya Jayeng Resmi datang. Nah, pas Jayeng Resmi sudah agak kelihatan, Ki Sekar Dalima sudah melambaikan tangannya. Begitu akhirnya mendekat, Jayeng Resmi segera mencium Kiai Sekar Dalima. Selamat datang, Raden. Seneng loh saya, Raden itu sudi menyempatkan datang ke sini, si Kiai Sekar Dalima. Jayeng Resmi menyembah dan sambil berkata, lah ini berkat doa dan restu jenengan, Paduka. Tiba-tiba Kiai Sekar Dalima memulai wejangan-wejangannya. Ger, kamu harus bersabar dalam mencapai tujuan. Jangan tergesa-gesa. Harus sabar dalam mencapai tujuan, jangan tergesa-gesa. Tapi juga jangan berhenti memohon kepada Yang Kuasa agar perjalananmu lancar dan tak terhalang satu apapun. Suatu waktu pastilah terkabul harapanmu. Dulu Sunan Bayat pernah bercerita kepadaku. Dulu Kanjeng Sunan Giri ketika rapat dengan 9 wali, semua itu saling membeberkan ilmu. Setelah selesai mengaji lalu berkumpul dan gak ada yang berebut. 9 wali itu ketika berbincang tempatnya adalah di Giri Gajah. Argopuro adalah tempat istana Sang Raja Agama. Ini yang maksudnya ini adalah Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata itu. Nanti kalau misalnya jenengan teman-teman lupa bisa ke episode-episode sebelumnya. Dan semua wali itu berkata lagi, dilanjutkan lagi itu cerita-cerita dari Sunan Bayat kepada Ki Sekar Dalima. Semua wali itu, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Ngampel Dento, Sunan Kudus, Syekh Siti Jenar, Syekh Bentong, semuanya ditanyai oleh Prabu Satmata. Ya, Kanjeng Sunan Giri. Pangeran Plembang juga ditanyai. Pangeran Madura juga menghadap ke Giri Gajah. Pangeran Plembang ini adalah Raden Fatah, putranya Brawijaya V yang sebagai pendiri kerajaan Demak. Dan mungkin yang dimaksud Sunan Ngampel Dento di sini itu adalah salah satu dari putranya Sunan Ampel. Lantaran menurut sumber sejarah Sunan Giri ini diangkat sebagai sesepuh para wali setelah kematian Sunan Ampel. Nah, Prabu Satmata amat gembira ketika dia melihat para bawahannya datang memenuhi undangan untuk berkumpul. Semuanya hadir, gak ada satupun yang ketinggalan. Dan akhirnya Prabu Satmata alias Sunan Giri ini yang diceritakan, beliau bersabda, mudah-mudahan tak ada perselisihan di antara kalian. Kalian semua jangan sampai ada yang menyembunyikan sesuatu. Hendaknya semua yang ada dalam pertemuan ini berkata terus terang saja. Selanjutnya Sunan Bonang menjabarkan pengetahuan yang dimilikinya. Katanya,
pada dasarnya hamba ini adalah zat, sifat dan afal Allah. Hal itu terasa nyata dalam hati hamba, bahkan zatullah yang menguasai diri hamba. Afal merujuk pada artinya perbuatan-perbuatan. Bentuk tunggalnya adalah fi'l. Berikutnya adalah Sunan Kalijogo yang berkata, pada dasarnya diri hamba ini adalah syahadat. Nama hamba adalah nama kekuasaan, yaitu Allah Suksmo Subur yang hidup bersama alam. Lalu kemudian Sunan Giri juga menjabarkan keyakinannya. Pada dasarnya diri hamba ini adalah iman, hidup dan anugerah. Sementara budi adalah kehidupan suksma yang hidup bersama Allah. Demikian wawasan hamba. Lalu giliran selanjutnya Sunan Kudus yang berbicara. Pada dasarnya roh itu adalah kepastian di dalam iman hamba, yang cahayanya bersinar bagai surya yang keluar dari perbawahnya secara merata hingga menghidupi seluruh alam raya. Panembahan Madura juga tidak kurang mengutarakan keyakinannya. Dia berkata, yang disebut sebagai anugerah itu sebenarnya adalah Nabi Allah yang mendapat serta membawa kebenaran dari Allah. Berikutnya adalah Pangeran Palembang yang berkata, sesungguhnya makna diri sebagai Abdullah atau hamba Allah itu adalah bahwa Allah adalah yang menguasai, yang menghidupi, maha luhur dan secara mutlak yang menguasai dirinya sendiri. Kemudian Prabu Satmata menambahkan, dengan makna yang sama dengan yang dikatakan oleh Pangeran Palembang, bahwa sumber segalanya adalah Allah. Hanya saja dia menambahkan, yang menjadi sumber pengetahuan adalah Allah. Kedua adalah nur badan, ketiga adalah Rasul, keempat adalah Zatullah. Berikutnya adalah giliran Syekh Siti Jenar yang mengungkapkan keyakinannya. Menyembah Allah dengan cara bersujud dan ruku itu pada dasarnya tak perlu, karena antara yang menyembah dan yang disembah itu hakikinya adalah sama juga, yakni Allah. Demikianlah maka Allah yang berkuasa dan menghukum itu tiada lain adalah hamba juga. Hamba ini adalah Allah dan Allah itu juga hamba. Demi mendengar keterangan yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar tersebut, semua wali yang hadir di situ tidak dapat menyembunyikan kekagetannya. Serentak para wali yang akhirnya hadir di sana mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar telah menjadi pengikut aliran Qadariyah. Ini dianggapnya sebagai penjabaran yang terlalu jauh. Dan Syekh Siti Jenar pun menjawab, biarpun jauh tetapi yang penting benar, daripada dekat tetapi belum tentu ada kebenarannya. Inilah Allah yang menghendaki sesuatu sebagaimana yang seharusnya. Nah, Qadariyah adalah ini kalau misalnya dari catatan yang juga disampaikan di dalam Serat Centini, Qadariyah adalah paham yang mengatakan bahwa manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Lawannya adalah Jabariyah yang meyakini bahwa segala hal itu berada dalam kuasa Tuhan secara mutlak. Manusia tak memiliki kemerdekaan apa-apa.
Dengan menilik definisi ini, banyak yang malah beranggapan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar justru cenderung Jabariyah. Prabu Satmata kemudian berkata, karena keyakinannya ini, maka Syekh Siti Jenar harus mati. Syekh Siti Jenar menjawab, jiwa dan raga saya ini ada dalam kuasa Allah. Semua yang dikehendakinya pasti terlaksana. Serentak semua yang ada dalam pertemuan itu berkata, kamu salah wahai Syekh Siti Jenar jika mengaku bahwa engkau sama. Serentak semua yang ada dalam pertemuan itu berkata, kamu salah wahai Syekh Siti Jenar jika mengaku bahwa engkau sama dengan Allah. Karena badanmu masih berada di dunia ini, karena itulah kamu dianggap salah. Wow. Selesai itu ceritanya. Kiai ini tadi. Jadi Kiai Sekar Dalima kepada Jayeng Resmi. Nah, demikian inilah kisah pada zaman dahulu, nak, tentang pertemuan 9 wali ketika mereka ambabar sesotyo, membeberkan keyakinannya masing-masing. Para wali itu menjabarkan keyakinannya masing-masing dengan terus terang, tanpa ada yang disembunyikan. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang nanti malah menjadi-jadi di masa depan. Tapi Syekh Siti Jenar masih tetap kukuh pada pendiriannya. Dan akhirnya Prabu Satmata berkata, sekarang kita dapat tahu bersama-sama keyakinan Syekh Siti Jenar. Demikian pula sanak dan kerabatnya Siti Jenar pastilah memiliki keyakinan yang sama dengannya. Kalau keyakinan seperti yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar ini dibiarkan ada, maka banyak orang yang akan menggampangkan agama. Selanjutnya, banyak orang yang akan berkata-kata tanpa ada dasar dalil kebenarannya. Akhirnya tak mau berguru, segalanya dianggap mudah, lalu tak sudi untuk bertanya. Itu katanya Prabu Satmata. Begitulah akhirnya tak lama kemudian ada pertemuan lagi, itu di pertemuan lanjutan di Masjid Agung Demak, dan itu dihadiri oleh Syekh Maulana Maghribi. Dengan melihat zamannya mungkin ini bukan Syekh Maulana Maghribi sepuh yang seangkatan dengan Maulana Malik Ibrahim, tapi ia adalah keturunan dari Syekh Maulana Maghribi sepuh, dan para pemuka agama lain tuh hadir di situ. Dan dalam pertemuan kali ini hanya ada 7 wali yang hadir. Mereka membeberkan keyakinan masing-masing sebagaimana yang telah mereka lakukan di Giri pada waktu itu kemarin. Hingga akhirnya ketika giliran Syekh Siti Jenar, Syekh Maulana Maghribi bertanya, apakah kamu yang bernama Siti Jenar? Akhirnya dijawab, benar. Allah adalah nama hamba. Tidak ada Allah selain Siti Jenar. Sirnalah Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Syekh Maulana bersabda akhirnya, Syekh Siti Jenar telah kafir. Para wali yang lain juga mengatakan hal yang sama. Mereka berkata, Syekh Siti Jenar kini telah kafir. Islamnya menyamakan manusia dengan Allah. Sungguh kafir lagi kotor dia, telah kafir sekafir-kafirnya. Akhirnya Syekh Maulana Maghribi melanjutkan, jika keyakinan Siti Jenar ini tersebar kemana-mana dan diikuti oleh khalayak, niscaya masjid-masjid akan kosong karena orang akan sesuka hati melakukan sembahyang. Lantaran bagi mereka mau sembahyang atau tidak itu sama saja.
keyakinan Siti Jenar ini merusak agama karena nantinya banyak orang yang akan menggampangkan agama. Maka dari itu Siti Jenar harus dihukum mati dengan dipenggal lehernya. Akhirnya Siti Jenar menjawab, Silakan saja memenggal leher saya, sebab pintu surga telah terbuka untuk saya. Dan akhirnya singkat cerita hukuman pun dilaksanakan. Leher Syekh Siti Jenar dipenggal oleh keempat orang santri hingga putus terpisah antara badan dengan kepala. Begitu pula 3 sahabat Syekh Siti Jenar juga dipenggal pula lehernya. Dan sebelum dipenggal mereka mengucapkan subhanallah. Ada seorang anak penggembala kambing yang tinggal gak jauh tuh dari situ. Dan dia mendengar berita tentang Syekh Siti Jenar yang berani mati demi meneguhi keyakinannya. Syekh Siti Jenar memang terkenal lantaran mengaku diri sebagai Allah. Demi mendengar hukuman mati itu, sang penggembala itu segera mendekati pertemuan para wali. Lalu berteriak-teriak hingga terdengar dari dalam. Hei, masih ada Allah yang tertinggal karena sedang asik menggembala kambing. Ia teriakan itu berulang-ulang. Dan mendengar suara itu, Prabu Satmata melihat keluar lantas berkata, anak itu juga harus dihukum mati. Nanti jenazahnya diletakkan di sisinya Siti Jenar. Seketika ada sebuah suara dari angkasa. Itu adalah suara dari Syekh Siti Jenar yang telah mangkat. Baiklah, kalau anak itu sudah dihukum mati, letakkan jenazahnya di sampingku. Jangan jauh-jauh. Penggembala kecil itu pun ditangkap. Lalu ia menangis. Selesai menangis, ia berkata, lekas, bunuhlah saya seperti Syekh Siti Jenar, karena pintu surga telah terbuka untukku. Anak itu pun dipenggal lehernya dengan senyum mengembang di bibir. Dan anak jenazah itu pun dikuburkan di sisi jenazah Syekh Siti Jenar. Usai pemakaman, Sunan Giri lalu berkata, tak kusangka jenazah Syekh Siti Jenar masih utuh padahal sudah 3 hari yang lalu dikuburkan. Dan tak lama berselang terdengar suara yang memberi salam lalu dilanjutkan. Selamat tinggal Paduka Raja. Dan itu adalah suara dari Syekh Siti Jenar yang disusul dengan kemusnahan tubuhnya dalam kegaiban. Demikian ceritanya anakku. Akhirnya lanjut nih, bahwa Syekh Siti Jenar itu memang sudah sangat mendalam keyakinannya tentang Allah. Tetapi tidak semua orang dapat memiliki keyakinan seperti itu. Kebanyakan orang hanya berhenti pada keyakinan kata-kata saja. Bila terbentur kesulitan dalam keyakinan ini, biasanya mereka langsung mundur teratur secara perlahan. Ki Sekar Dalima akhirnya menyudahi kisah tentang Syekh Siti Jenar ini. Tapi ia belum berhenti memberi wejangan. Dan masih banyak pengetahuan yang belum ia beberkan kepada Jayeng Resmi. Kawan-kawan, apapun yang akhirnya cerita yang ada di sini adalah sudut pandang dari Serat Centini. Pastinya banyak sekali sudut pandang yang menyangkut tokoh atau sosok seperti Syekh Siti Jenar, dan itu ya juga tidak ada masalah. Ini adalah satu sisi yang kita bisa dengar dari Serat Centini. Tapi terlepas dari benar tidaknya, kita bisa melihat semuanya dan mendengar semuanya. Kira-kira apa yang sebenarnya bisa kita tangkap dan sangat relevan untuk kehidupan kita. Matur nuwun, jangan lupa subscribe, itu loncengnya juga dibunyikan kalau misalnya mau dapat tanda lah itu. Terus ayo kita absen lagi, wis tak like kabeh.
Terima kasih juga buat semua teman-teman dari mana-mana, dari Belanda, dari Jakarta, Bali, Bandung, Malang, Pasuruan, dari mana-mana. Terima kasih. Ya, kita sama-sama satu udara, saudara. Sama-sama wong goblok, sama-sama saling belajar. Atur nuwun sedulur semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.